Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Ayu Permatasari. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya izin untuk mempresentasikan mengenai tugas UAS pada mata kuliah pengantar bisnis dengan tema pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif di Indonesia dan dengan judul bisnis usaha kuliner dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Latar belakang perkembangan pada sektor ekonomi kreatif atau industri kreatif ini telah menjadi salah satu agenda dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Ekonomi kreatif sendiri mulai dikenalkan kepada masyarakat sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar tahun 2004 setelah munculnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian lebih ditingkatkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai dikembangkan dengan mendapat support dari Badan Ekonomi Kreatif atau BKRAS yang meliputi industri kreatif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi kreatif dipandang sebagai aset kreativitas sebagai penggerak pertumbuhan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Pemerintah Indonesia mengidentifikasi terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film dan animasi video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, perikanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Industri kreatif pada sektor kuliner merupakan salah satu dari 17 sektor ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif pada sektor kuliner ini berkaitan dengan pembuatan kuliner khas yang daerah serta pemasaran makanan di seluruh Indonesia. Industri kuliner merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Industri kreatif memberikan kontribusi sebesar 41,69% terhadap ekonomi kreatif dan juga sebagai penyumbang terbesar GDP di Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi kreatif, pelaku usaha memberikan berbagai inovasi dan kreativitas pada unit usahanya. Bisnis usaha kuliner adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang makanan dan merupakan salah satu ekonomi kreatif yang dapat berpotensi dapat menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi juga semakin membuat bisnis usaha kuliner di Indonesia semakin maju. Bagi masyarakat juga dapat memudahkan dalam bertransaksi karena tidak perlu datang ke restoran melainkan membayar dengan e-wallet dan makanan pun akan segera diantar kepada pembeli. Masyarakat Indonesia juga senang terkait hal-hal yang sedang tren atau viral yang menjadi penasaran dan akhirnya akan tertarik untuk membeli. Strategi pemasaran bisnis usaha kuliner dengan teknik pemasaran ini dilakukan dengan baik, yaitu untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar konsumen tertarik pada bisnis yang kita jalani, sehingga membantu bisnis yang dijalankan dapat bersaing di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin tinggi. Terdapat beberapa cara dalam pemasaran bisnis usaha kuliner, yaitu yang pertama, memberikan nama kuliner yang unik dan terbaik. Yang kedua, menciptakan inovasi untuk menarik perhatian dari konsumen, mengadakan event-event tertentu dan memperluas jaringan bisnis. Dan yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Secara potensial, ekonomi kreatif berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Yang kedua, memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling berhubungan dengan teknologi kekayaan intelektual dan tujuan-tujuan wisata. Yang ketiga, perkembangan di antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, inovasi yang multidisiplin, respons kebijakan, dan tindakan antar kementerian. Yang keempat, di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif. Di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif memberi dampak, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang baru dan akan menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekan jumlah pengangguran di tanah air. Menjalani kompetisi dengan adanya penciptaan lapangan kerja, maka harus dibantu dengan sebuah inovasi yang kreatif sehingga bisnis akan tetap bertahan dan bisa berkompetisi secara sehat. Tentunya dengan disertai berbagai ide yang kreatif, pertumbuhan bisnis dari berbagai aspek akan mempengaruhi pertumbuhan sistem ekonomi. Ekonomi kreatif melahirkan bisnis baru, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik dan hasilnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Di Indonesia sendiri perlu mengembangkan ekonomi kreatif karena di samping manfaat yang didapat, hal ini menjadi alternatif bagi ekonomi suatu negara jika sedang turun, maka di mana akan membantu untuk membalikkan kondisi ekonomi tersebut. Terdapat beberapa alasan perlunya mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu dapat mempromosikan identitas suatu bangsa dengan ciri khas budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan dengan kreatif ini maka bisa menciptakan identitas tersebut dengan produk-produk yang kita buat dan mempromosikan budaya kearifan lokal. Lalu ekonomi kreatif merupakan industri dengan memanfaatkan kreativitas, inovasi, bakat, serta kemampuan dari manusia yang dapat diperbarui. Ketika menjalankan ekonomi kreatif ini, kita tidak akan kehabisan sumber daya, maka dari itu ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.